siluman sosok ini. Jadi sosok ini dia berbentuk badannya, tubuhnya itu sangat-sangat aneh Fas ya. Jadi tangan itu ada di mana-mana. Yeah. Ada 5 posisi tangan di sebelah sini. Dan muka itu wanita. Kakinya kayak model ikan Fas ya. Oh, seperti sirip. Ya, yang model ikan. Makhluk itu tuh sudah saya lihat Fas ya. Tiba-tiba ada dia sempat mendatangi kita. Habis itu coba saya halangi. Pada saat visi menjelaskan lagi, saya lengah dan kaki saya itu kayak diambil untuk masuk ikut dia ke dalam sini Fas ya. Berarti dia dari tempat lumpur bawah tadi, Iya. kan kaki kanan Anda tuh tadi masuk ke bawah gitu. Iya. Nah, tempatnya itu di situ Fas ya. Di pohon besar ini kan Pohon Anda? itu. Akar-akar pohon yang... Ya. Di sisi lain adalah ini dekat pemakaman. Pemakaman umum. Ya, pemakaman umum dia makhluk galah. Dan di ujung sana Fas ya. Ya. Di ujung sana itu ada sosok kayak siluman juga. Tapi dia bukan monyet. Bukan sejenis yang biasa kita temuin juga. Tapi dia tinggi, gede, dan ada sayapnya Fas ya. Di ujung sana. Berarti ternyata banyak juga sosok siluman ya di tempat ini Kak Frisly. Dan pastinya itu mengundang keberadaan... Tiba-tiba tuh Kananda ke distract dengan salah satu sosok siluman di tempat itu gitu. Pada saat Kananda udah ngomong gitu aja, jujur rasa takut aku mulai muncul karena memang yang aku rasakan pun beda gitu kan, dari mulai sosok, energi yang dikeluarkan dari sosok itu. Siapa kamu? Halo. Ada yang mau disampaikan? Apa hubungan kamu sama tempat ini? Aing pamit. Waalaikumsalam. Allahumma sholli. Boleh minta minum, Tim? Sebentar Kananda. Oh, satu tempat penuh dengan peristiwa. Tapi tetap residu energi yang paling besar, residu energi mengenai pengorbanan. Ya, Barusan itu apa Kananda? jadi yang saya pada saat pembahasan makhluk yang ada di atas itu Iya. Fas ya. Ya. Tiba-tiba di semak itu muncul makhluk yang lainnya. Jadi modelan Kayak ya, kayak apa sih visi ya? Kau yang bisa lihat. macam tapi Iya. wajahnya tidak seseram itu. Iya. Dan dia tadi lompat ya Kak Iya. ya? Lompat Jadi jauh. lompat jauh dan makhluk yang ada di sini adalah dulunya seneng apa ya dengan pembantaian itu Fas. Oh, dengan adanya tragedi itu Iya. mereka malah suka. Iya, karena pada saat itu kan dia kayak mencium kayak bau amis, dia lebih seneng kayak gitu Fas ya. Betul, betul. Nah, di sisi lain emang soal kejadian di sini sebenarnya makhluknya tidak ada hubungannya, tapi dia pada saat visi menjelaskan itu dia kayak keundang ingin apa? Ikut diceritakan. Betul ya? banget. Tenang. Tak ingin menambah gangguan yang ada, kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Bukan Anda? Ya, ya. Kayak mungkin aku juga ada sedikit pesan untuk pemirsa semua yang sedang menonton acara ini, bahwasanya kita boleh berkarya, kita boleh hidup dengan bebas, kita Ya. boleh hidup dengan damai pada saat ini. Tapi ingat juga bahwasanya apa yang kita dapatkan pada hari ini itu berasal juga dari para pejuang ya pada Ya, zaman betul. dulu. Mau itu yang tercatat ataupun tidak tercatat, kita tetap harus memberikan apresiasi, memberikan penghormatan untuk para pejuang yang memerdekakan Indonesia ya, Kananda, Kak Siap. Frisly. Dan mungkin cara paling simpel untuk melakukan itu kita menghargai orang-orang sekitar dulu ya, Ya. yang berjasa kepada kita, barulah kita menghargai orang lain. Betul. Nah, sebenarnya pada saat itu penampakannya seperti ini ya, Fasya. Jadi dulunya seperti ini kan makam-makam yang sudah lama juga ya. Ya itu juga ada makam, mungkin bisa kita bilang makam paling tua juga ya visi. Ini ya. Seperti itu. Nah, jadi memang kalau di zaman
itu Fasya pada tahun itu, dan setelah kejadian itu terjadi, kejadian tragis, banyak sekali jasad yang ditemukan memang sengaja dimakamkan di area rumahnya. Iya, tapi rumahnya memang tidak sepadat ini. Jadi antara satu rumah dengan rumah lainnya itu berjarak yang sangat lumayan ya Kananda. Betul banget, betul. Dan rumahnya juga masih dengan seperti bilik-bilik kayu. Bilik kayu. Jadi lebih banyak seperti gubuk. Jadi emang pada saat zaman dulunya itu tempat tinggalnya itu kayak bilik-bilik kayu, kayak model-model kayak bukan kayak ini kan udah semen lah ya, tapi itu betul-betul full zaman dulu banget ya Visi ya. Jadi kayak buka pintu kita langsung los sama tempat untuk mereka istirahat. Jadi sudah tidak ada, sangat dikit tempat atau ruang untuk bersembunyi. Karena memang daerah ini, wilayah ini karena dulunya pemukiman sampai ke arah sana itu kelihatan sangat jelas peristiwanya. Ketika ada tentara yang datang, mereka mengetuk pintu rumah. Jadi kejadiannya itu emang sangat cepat. Banyaknya tentara itu seperti disebar untuk mencari Kapten Lukas. Jadi semua pintu itu diketuk, ditanyakan keberadaannya, tapi jika jawabannya itu yang tadi aku bilang tidak mendapatkan jawaban yang sesuai, maka langsung ditembak di sana. Lapor ke markas Belanda jam subuh, Pak Lukas dicari kemana-mana beberapa bulan, ada di Rawagede. Nah itulah jam 1 malam udah 300 militer Belanda mengurung ini di letter O. Dibagi-bagi, ada 15 orang, 20 orang, karena nggak kenal sama Pak Lukas, dibantai sekali nembak 30. Atau mereka memang sengaja mengumpulkan anak-anak laki-lakinya, semua laki-laki wajib maju itu dipaksa keluar, dan mereka itu dijajarkan itu di lokasi kita tadi yang ada kali perairan itu, sungai aliran air itu. Nah itu mereka dijejerin lalu pembantaian eksekusi besar itu terjadi sih Fasya. Kalau di sini sendiri nih Kak Frisly masih ada tragedinya juga nggak sih di tanah ini? Justru ini malah lebih banyak pemukiman masyarakat sekitar yang memang tinggal di tempat ini. Jadi memang masyarakat aslinya dulu ya itu sih, mereka berkeluarga, mereka tinggalnya kan sekitaran monumen, apalagi lokasi ini kan tidak jauh dari monumen ya. Dan di belakang kita itu dulunya Fasya adalah pemukimannya. Sebelum jadinya kayak kebun kayak sekarang ya. Jadi zaman dulu itu emang pemukiman, dan di sampingnya itu adalah sungai. Sungai dari sebelumnya kita datangi itu. Aliran itu ya. Betul. Itu aliran, satu Jadi aliran. pada saat itu pintu diketuk dan ditanyakan soal Kapten Lukas, keberadaan Kapten Lukas, dia tidak mengetahui, langsung ditembak lalu dibuang situ ya Visi ya. Iya sengaja, pokoknya dikumpulinnya itu di lokasi tadi kita. Mereka dipaksa untuk keluar, diarak dan dibariskan itu di lokasi sebelumnya. Itu sih Fasya. Oke, Kak Frisly, Kananda, sepertinya memang sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini, karena aku juga sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari penelusuran malam ini, bahwasanya banyak sebenarnya jatuh korban ya, bukan bahkan tuh warga sipil yang menjadi korban juga, orang yang tidak tahu menahu juga menjadi korban. Dan itu dari penjelasan soal tragedinya sih itu sangat amat memilukan sih untuk aku pribadi. Terus mendengar ceritanya juga yang sangat sedih, bagaimana mereka merasa takut pada saat itu, bahkan beberapa pun ada yang bangga, maksudnya bisa dikenang dengan cara yang seperti itu. Ini benar-benar menjadi salah satu penelusuran sangat berharga buat aku pribadi, karena dengan penelusuran ini aku pun menjadi tahu banyak fakta di tempat ini, dan juga tragedi itu terjadinya gimana. Oke, sebelum aku menutup acara ini, mungkin aku mau ngajak teman-teman semua, Kananda, Kak Frisly, semua tim juga untuk mengheningkan cipta terlebih dahulu, untuk memberikan apresiasi kepada para korban dan bisa kita sebut pejuang yang gugur di wilayah sini, dan juga mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan negara kita, untuk kedamaian yang sekarang kita rasakan. Betul. Kayak mengheningkan cipta, dimulai.
Tuntas sudah penelusuran kami malam ini yang mana mengajarkan kami untuk lebih menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, harta bahkan nyawa demi kemerdekaan yang kita nikmati sampai detik ini. Dan tetap terus mempertahankan kemerdekaan yang ada. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.